Ya, Sobat Maestro, balik lagi di Lady Stock di 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Barengan sama Elke, Pak Produser Ricky Hans, ada Cititin, Hai. ada Baba juga bareng sama kita ya. Yes. Aduh, seru ya. Memang kalau ngomong di belakang on air enak banget nih, Sobat. Ya. Nah ya, memang kalau misalnya untuk teman-teman semuanya yang mau dengerin sesi sebelum ini gitu ya, ini kita udah masuk sesi 3 di Sobat Maestro. Kalau Anda ketinggalan bisa langsung cek aja di YouTube channelnya Radio Maestro, Maestro Radio Bandung, atau di Spotify. Ada juga ya? Yes. Nah, itu dia. Sekarang kita move on ya. Ini di Putus itu terakhir tentang sponsored by. Silakan Bapak Ricky. Kita mau terima sponsor apa hari ini? Jadi ini sebenarnya pertanyaan juga nih. Ini kan orang-orang banyak yang bertanya, atau sinetron bahkan suka bertanya gitu kan. Ketika dia sakit hati, ketika dia ngerasa terluka, ketika dia ngerasa ya pokoknya dilukai lah gitu ya dirinya. Dia pasti langsung mempertanyakan pertama, apakah ini maksud Tuhan? Apakah kenapa Tuhan menghukum aku kayak gini gitu kan? Mengapa? Tuhan mengapa mengizinkan ini? Nah, atau yang kedua justru jawaban orang Kudus nih biasanya. Jawa Tengah ya biasanya. Orang Kudus, Jawa Tengah Jawa Timur. Jawa Tengah. Kayak gue Jawa Timur. Dia tidak Kudus. Ya dia salah 3 ya. Terus. Ya jadi 10, 7 nilainya. Oke, ulang. jadi si orang ini tuh ngerasa bahwa sebetulnya ya ini mungkin adalah cobaan dari iblis, wes. Nah sebenarnya nih, Mbak ya, mungkin pertanyaannya adalah si kejadian sakit hati ini supportednya by Tuhan atau by iblis? Karena ketika kita sakit hati, kita healingnya ke Tuhan justru. Berarti jangan Tuhan yang rencanain gitu kan. Tapi dibilang Tuhan nggak pernah merencanakan kejahatan, ya kan? Hal yang buruk nggak pernah terjadi. Tapi memang kalau kata lagu mah kan langit tak selalu biru ya. Kan langit, tapi itu mah cuaca gitu kan. Tapi ini kan hal buruk nih ibaratnya. Nah itu gimana tuh, Mbak? Ya itu ya, balik lagi ke maksudnya firman Tuhan bahwa Tuhan tuh nggak pernah mencobai, yang pertama gitu. Terus firman Tuhan juga bilang every good and perfect gift comes from above, ya kan, Bapa segala terang dan segala macam. Jadi maksudnya Tuhan itu nggak pernah loh ngerencanain yang buruk buat kita gitu. Cuman kan ya itu kembali lagi, kita ini kan hidup di dunia ya gitu, dan hidup di dunia itu kayak pengaruhnya tuh maksudnya dari iblis lah apa segala macam, dan aku yakin bahwa gitu, kayak Yohanes 10:10 kan juga bilang kan, Yesus tuh kan bilang pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan gitu. Nah jadi hal yang kayak gini-gini tuh loh, dia tuh curi ya sedikit demi sedikit, atau kayak dia kan bisikin, he speaks lies to us kan. He's the father of all lies, ya, dia bapa segala dusta. Jadi dia akan berusaha untuk, karena gini, iblis tuh udah nggak bisa lagi kan, udah dikalahkan kan sama Yesus kan, gitu kan, he's done over with. Cuman kan maksudnya karena dia udah kalah, dia berusaha untuk apa sih, untuk bohongin kita kan, gitu. Nah jadi dia akan bisikin semua kebohongan itu, merasa kita kita dibuat merasa diri kita itu nggak cukup lah, you're not good enough. Terus dibikin kayak, karena kita udah insecure, dibikin sakit hati lah, kita dibikin inilah, dia selalu cari celah ya kan, dibilangin juga dia selalu cari mangsa lah apa segala macam. Dan ya itu pekerjaan dia, untuk dia curi satu sedikit untuk lama-lama dia bunuh kita kan. Gitu, untuk terus kemudian menghancurkan dan membinasakan kita gitu. Nah tapi kan gini, nggak mungkin kan, terus habis itu masa kita mau healingnya mau iblis gitu, nggak bisa kan. Ya itu, dia datangnya mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah tapi ayatnya kan nggak berhenti sampai di situ. Yesus bilang, aku datang untuk kasih kamu hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kalau mau hidup ya pergi kepada sumber kehidupannya gitu. Dan maksudnya gini, yang bisa menyembuhkan kita itu kan pribadi yang menciptakan, karena dia yang paling tahu kan purpose kita apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, soft spot kita di mana, kayak repairnya itu harus di mana. Yang paling tahu ya dia gitu. Ke distributornya Ki, ke yang produsennya, tahu nggak? Iya betul. Kayak Jesus Store. Bagus tuh, nanti gue bikin kaosnya.
Makasih ya. Yeah. Nah, Tapi ini berarti manusianya dong berarti yang ngizinin. semuanya tapi ya. Ya gimana ya, kayak I think We life can say that. happens. Di satu sisi gini, di satu sisi kadang-kadang itu pilihan kita nggak bisa generalize ya, karena kan ceritanya dan kejadiannya itu kan bisa macam-macam. Gitu. Ada di satu sisi itu pilihan kita nih gitu. Ibu milih untuk sakit hati, we let it happen dan segala macam. Cuman kayak ada hal-hal lain yang mana maksudnya mungkin kita itu istilahnya apa ya? Kayak orang lain ngelakuin sesuatu, kita kena dampaknya. Itu juga bisa. Kan itu kan beyond our control. Gitu. Nah itu juga bisa terjadi gitu. Jadi nggak bisa dirumusin karena ya kehidupan ya, dan maksudnya kan case by case gitu kejadian. Benar. Tapi benar sih, kadang-kadang emang kita jarak biasanya, benar nggak sih, Mbak? Udah tahu gitu kan, tahu nggak jarak apa? Jarak dan waktu. Iya. Itu apa ya? Bahasa Jawa Timur. Apa ya? Apa sih? Kayak ngelonjak ya? Apa sih? Bukan ngelonjak ya? Apa sih? Jadi kayak udah bahasa tahu, Inggris udah tahu itu bahaya tapi didatengin. Main api. Main api, betul. Udah tahu bakalan sakit nih, tapi sama kita dipegang gitu. Jarak gitu. Ada yang begitu. Itu orang Jawa Timur tuh bilang gitu. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang itu mungkin kayak orang lain ngelakuin sesuatu tapi kita kena imbasnya juga nih. Gitu. Itu kan juga kayak it happens. Oke. Tapi kalau ini aku mau nanya juga nih, Mbak. Untuk proses healing tadi ya. Kan kita healingnya ke Jesus Store nih, udah jelas ya. Itu si iblis kampret ini kan juga kadang-kadang cuma delay di stok, Anda tidak akan di-cut ya teman-teman. Iya, betul. Lagi-lagi, we want some more. Iya, si iblis ini kan kadang-kadang juga tetap kayak nggak puas juga gitu loh. Nih orang kayaknya mau sembuh nih, wah bahaya, ayo ganggu gitu. Iya. Tapi maksud gue, apakah itu memang sudah jalan ninja yang iblis akan selalu begitu gitu? Berarti dia nggak takut Tuhan dong, gitu. Itu kan semakin mendekat ke Tuhan sebenarnya. Hah? Bingung kan? Bukan dia nggak takut Tuhan sih ya. bukan dia nggak takut Tuhan sih, cuman ya itu tadi jarak aja dia. Dia udah tahu, but he will keep trying gitu kan. Dan gak akan berhenti. Itu it's his nature. Dan dia kan selalu berusaha untuk cari celah kan gitu. Kalau bisa lo nggak berkemenangan nih. Kalau bisa manusia nih hancur nih. Ya itu tujuannya dia. Gitu. Tapi ya ini interesting aja. Cuman ini another topic for another day. Kayak iblis tuh menghormati Tuhan loh. Iblis tuh menyembah Tuhan loh. Dia menghargai Yesus sebagai anak Allah loh. Dulu kadang-kadang lebih dari kita nih malah. Dulu Written all over the Bible. Ditulis di Alkitab. Kalau ada kuasa jahat, Yesus mau usir ya gitu. Kayak apaan lu anak Allah datang ke sini? Gue tahu siapa lu. Lu pasti mau usir gue kan gitu loh. Tapi itu another topic for another day. Supaya kita menyimpang ke sana. Jadi sebenarnya kita harusnya kuat loh sebenarnya loh, Hai. Sebenarnya. Of course. Kalau ngedenger Baba tadi bilang gitu kan. Iya, kalau lu deket sama Tuhan, kan harusnya. Sebenarnya kan gini, kuasa yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia. Nah, seringkali kitanya aja nih yang tidak berpegang pada kebenaran itu. Kitanya aja yang mengira bahwa iblis tuh lebih powerful daripada kita, padahal kagak. Enggak. Kuasa yang menghidupkan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam kita, we're more powerful than we think. Kitanya lupa check in, lupa. Tuhannya tuh udah kasih dan taruh itu di dalam kita. Kitanya yang seringkali itu belittling itu, kita mengecilkan. Menunda-nunda memperbaiki gigi. Ya kan? Terus kropos akhirnya kan, mungkin sakit. Disuntik-suntik Baal, ya. Oh, suntik Baal, iblis banget itu. Nabi Baal. Oke, tadi tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Yes. Saya agak sedikit
takut sama cerdik seperti ular karena kayak okay, I can set boundaries gitu. Tapi when you can set the boundaries kan itu kan digangguin juga gitu ketika boundaries lo bener apa enggak ya, boundaries lo boleh sejauh mana ya gitu tau nggak? Cukup kuat atau enggak gitu ya? Gitu, itu gimana tuh? Sama itu juga kali, kalau misalnya set boundaries-nya terlalu kuat, Ya, kalau nggak mau ngasih, katanya lu udah mengampuni. Iya. Kalau nggak jadi berkasih, lu mau jadi seperti Yesus mana? Gitu kan? Ih, siapa sih yang ngomong itu? Aku cubit deh. Itu Citin tadi. Iya benar. Ini gini loh ya, sebenarnya kalau kita udah kembali ke Yesus, finding healing in Him, akhirnya kan gini, kayak identitas kita kan ditemukan di dalam Yesus, gitu. It gives us a security, memberikan kita percaya diri yang sehat. Gitu, nggak under, nggak over, tapi itu memberi kita percaya diri yang sehat, gitu, memberi kita identitas diri yang secure, yang rooted, gitu, yang teguh lah gitu ya, maksudnya di dalam Dia. Jadi aku rasa di momen-momen seperti itu Tuhan juga akan kasih kita hikmat lah ya, gitu, untuk tahu seberapa sih boundariesnya, dan maksudnya boundariesnya aku rasa juga nggak ada salahnya kita cekin sama Tuhan, tanya gitu kan, Tuhan kayak is this wise, is this not, gitu. Dan kita kan diberi akses untuk ngobrol sama Dia sewaktu-waktu, gitu kan, kita bisa, Tuhan menurut Tuhan ini kayak gimana nih, gitu. Dan misalnya kita udah kayak gitu, orang akan selalu tetap ngomong karena setiap orang akan kepengen ngomong dan ya punya mulut, kita mau larang apa ya gitu. Cuman kita nggak harus, we don't owe everybody an explanation. Kita nggak utang harus jelasin segala hal kepada semua orang ya, gitu. Karena ya orang mau ngomong mah ya ngomong aja. Iya juga sih. Gitu. Iya sih. Kadang ada orang yang udah cuma kepengen ngomong, nggak pengen dengerin kita menjelaskan, nggak pengen, dia cuma pengen ngomong. Ya udah biarin aja dia ngomong. Betul pisan. Tapi gini, gimana kalau nggak cuma ngomong? Misalnya kita udah merasa damai nih kalau kita set boundaries gitu ya. Yeah. Gimana kalau orang sekeliling kita kasarnya menuntut lah, lu tuh nggak boleh kayak gini ke. Ini tuh lu dosa lu kalau kayak gini. Tapi dalam hati kagak dosa, gue udah ngampunin gitu misalnya. Tapi orang sekitar kita menuntut untuk nggak bisa, kalau lu ngampun itu lu harus terima. Dan kamu terintimidasi. Yes. Dan dia tinggal aja disenyum. Iya. Gue suka Baba. Iya. Iya benar juga Mbak. Iya. Gitu. Iya. Mau hidup kita kan katanya hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Yesus. Ya kan, bukan perkataan orang lain. Atau kita harus di berstrust. Soalnya nggak semua orang tuh gini, nggak semua orang mengerti dan nggak semua orang akan pernah mengerti. True. Kayak settingnya tuh seperti apa. Kayak gitu. Jadi ya udah paling enak gitu. Iya. Iya. Udah. Iya. Tuh cewek bilang setuju tuh. Iya, cewek bilang setuju. Kalau terus-terusan ya udah aja berstrust aja ya. Hai kamu, diam kau, ular beludak gitu. Nah, mau ngomong gitu ntar kita disalahin. Jadi makanya paling enak. Iya, diam aja dah. Ayo Ki, sebelum kita ketawa, ayo terusin. Oh, iya. Nah, ini pertanyaannya menarik sih sebetulnya ya. Berarti dengan kata lain sebetulnya si boundaries itu harus diciptakan bukan cuma dengan orang yang sedang slack sama kita gitu, tapi juga dengan orang-orang di sekitar supaya mereka nggak banyak ngomongin itu. Iya nggak sih sebetulnya? Biar nggak banyak komen gitu maksudnya? Iya, supaya nggak banyak komen. Tapi kan juga sebenarnya ada problem lagi sih. Maksudnya gini, kadang-kadang kan orang yang nyakitin hati kita ini ngomong ke banyak orang nih. Membangun opini. Membangun opini, citra, dan sabun mandi lainnya. Oke. Gue mau ngomong Oscar, lu sabun mandi. Oke. Oscar. Ya kan. Nah, piala. Nah, ini gimana nih?
Mbak, menurut lu nih, maksudnya, kok lu? Menurut Ibu, ya. Iya, sopan dikit. Apa dong? Maaf. Kira-kira gimana caranya kita bisa ngebangun, bisa mengatasi lah ibaratnya. Atau mungkin dulu Bapak punya pengalaman apa nggak? Gitu diomongin sama orang dan gimana caranya supaya lu bisa bikin boundariesnya kayak tembok Cina. Betul. Repot amat sih Ricky. Iya. Dan akhirnya tidak terganggu dengan kehidupan kita sendiri gitu. Kita tidak terganggu sama dia gitu maksudnya. Iya. Bener gak sih? Iya. Kita senyumin aja si Ricky gimana? Aduh, kontraksi. Kenapa ya kalau Baba gitu cantik, kenapa kalau aku ngikutin gitu nggak cantik, kenapa ya? Enggak lah, nggak gitu juga. Gimana, Mbak? Soalnya gini ya, orang mau cerita, orang mau membangun opini, ya, maksudnya dia mau cerita ke banyak orang tentang sisinya dia, apa segala macam tuh, itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol kan, itu sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Cuman kan maksudnya kayak semua orang kan bilang kan ya, aduh kebenaran tuh akan selalu terbukti lah, gitu. Dan juga terus kayak apa ya kitanya tuh balik lagi loh ya ke security diri kita ya, bahwa benar, maksudnya tuh Tuhan tuh pembela kita loh, ya kan gitu. Jadi maksudnya tuh ayolah kita nggak terlalu worry lah dengan hal-hal yang begini-begini ya gitu, karena hal-hal yang gitu-gitu tuh kadang juga bisa di camouflage ya, atau sama iblis bisa dimanfaatin loh untuk lo nggak mau dengerin ini, lo nggak mau dengerin itu, lo nggak mau dengerin akhirnya seolah-olah kita merasa bahwa I have to fix this, but we don't. Gitu, kayak ayolah move on gitu, let's be the bigger person, kayak ayolah gitu, maksudnya ini mah kerikil, kayak masa depan gue masih terlalu cerah nih gitu, gue kayak have to go get it gitu, kayak masih banyak hal lain yang jauh lebih penting yang harus kita song-song dan harus kita jelang dan harus kita kayak langkah, maksudnya jalan ke depan untuk kita hadapi daripada problem-problem yang seperti ini gitu. Jadi orang mau membangun opini dan citra, oh silahkan gitu, kalau bisa menangin pialanya apa segala macam, go ahead gitu. Cuman ya udah, kalau maksudnya kita tahu kebenarannya seperti apa, it will reveal itself gitu. Dan ayolah kita lebih secure di dalam siapa kita di dalam Tuhan gitu loh, dan siapa Tuhan buat kita, ya kan. Kalau kita punya kita secure dengan identitas diri kita sendiri di dalam Yesus, ya udah terserah orang mau ngomong apa, ya gue adanya begini gitu. Dan kalau kita secure kepada siapa Tuhan buat kita, bahwa dia adalah pembela kita, kayak apapun yang orang mau bilang ya itu kayak yang salah satu tokoh itu bilang kan, kayak Tuhan nggak tidur gitu, dia juga akan jadi pembela kita. Kayak things will reveal itself. Ya udahlah gitu, ayolah kita move on gitu, kayak ayo fokus untuk ke hal lain yang ada di depan kita. Ayo maju berperang gitu. Kayak lagu ya, Mbak ya. Kenapa ya sitin hari ini ya, bener, aduh dokter. Pengaruh. Disuntikin apa sih dia? Jadi energi obat itu, baal. Ada sesuai sama quote-nya Radio Maestro loh guys. Terang itu mau ditutupin juga kagak akan bisa. Pasti akan tetap kelihatan sih eventually. Pasti akan kelihatan. Kalau memangnya terang ya. Benar. Dan even in that moment ya, maksudnya kalau kita secure di dalam Tuhan, we won't even feel the need bahwa tuh kan, coba lu lihat lu, gua nih yang bener lu apa, kayak kalau kita secure di dalam Yesus, we won't even feel the need to do that. Iya. Yaudah gimana lu lah, terserah lu gitu kan. Iya, bukan. Lebih ke pembuktian gitu. Cek aing oge bahasa Sunda gitu. Oh salah dong, salah. Puji Tuhan gitu. Oh iya, bener, disuntik apa dia? Rabies. Ayo, 2 menit. Oh 2 menit, oke. Sebenarnya aku mau nanya lagi nih hal lainnya ya. Tadi kan ngomongin sakit hati mulu ya kan. Forgiveness-nya belum nih ladies ya kan. Udah mau beres ya kan. Extended. Udah mau beres. Betul. Kayaknya extended sih gitu. Cuman kayaknya kita mau bahas apa nih abis ini. Tadi kan udah tuh
Ya kan, soal tadi kenapa kita bisa sakit hati. Itu aku mau nanyanya itu loh, yang kalau misalkan kita sakit hati sama seseorang yang tapi masih di grup pelayanan kita gitu. Kita udah mengampuni sama Tuhan ya, kita komunikasinya sama Tuhan, kita udah mengampuni, dan kita masih tetap pelayanan bareng. Tapi itu pelayanan kita jadi berkat nggak ya gitu? Soalnya sama secara si manusianya mah kan kita set boundaries, kan kita clearnya with God gitu. Iya sih, betul sih. Tapi kan yang nganggap itu adalah berkat atau enggak kan Tuhan sih, bukan manusia juga. Jadi nggak usah ditanyain gitu ya? Sudah terjawab. Sudah terjawab. Bagus tuh. Sudah ditanyain ya. Agak kayak kurang ini ya. Enggak, tapi Cici iya tapi kayak nggak yakin kan, soalnya Koriki yang jawab. Mikirnya lama. Ya nggak yakin emang. Nah kan soalnya itu kan suka bikin, memang kita suka diganggu kayak gitu ya nggak sih? Iya memang, betul opini kan. Ya makanya kan kadang-kadang orang suka mikirnya gitu kan. Aduh, kalau gitu ntar ibadah gua atau enggak, ya kayak tadi mungkin Elke juga sempat nyebut tadi ya. Nah, ketika kita nyiptain boundaries kan ada orang ngomong, lu tuh kan harusnya mengampuni, lu ntar udah jadi berkat. Yang ngomongin berkat, yang nentuin berkat bukan Anda, tapi Tuhan. Betul. Kamu anak Tuhan kok kayak gitu sih? Biasanya. Anak iblis. Bapak gua aja nggak bingung, ngapain lu bingung? Jangan-jangan kita nggak diberkati gara-gara kamu begitu, Esmeralda. Gosok. Cerita. Pokoknya untuk teman-teman yang mau dengerin lagi Ladies Talk setelah ini pasti makin seru Sobat Maestro ya. Nungguin forgiveness-nya gimana kan? Langsung aja stay tune di Ladies Talk.